Berita Gereja GKJ Jebres tanggal 13 Agustus 2023. Ibadah pagi, Romawi 1, Basar Makanan Komisi Dewasa. Komisi Dewasa kembali mengadakan basar setelah ibadah pagi dan siang. Mohon dukungan dan partisipasi seluruh warga jemaat. Romawi 2, Perjamuan keliling. Diberitahukan kepada segenap warga jemaat bahwa besok Senin 14 Agustus 2023 akan diadakan perjamuan keliling. Harap menjadikan perhatian. Romawi 3, Ibadah HUT RI ke-78. Ibadah dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan RI ke-78 akan dilaksanakan pada hari Kamis 17 Agustus 2023 pukul 7 WIB dengan bahasa Indonesia, Deskot merah, strip putih, mohon kehadirannya segenap warga jemaat. Romawi 4, Amplop HUT GKJ Jebres ke-21. Mulai tanggal 20 Agustus 2023 akan disediakan amplop HUT untuk ulang tahun GKJ Jebres yang ke-21. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang akan memberikan persembahan bisa mengambil amplop persembahan HUT di tempat yang sudah disediakan. Romawi 5, persembahan tanggal 6 Agustus 2023, persembahan kotak putih Rp1.456.000, persembahan kotak merah Rp2.118.000, persembahan bulanan dan operasional Rp5.335.000, persepuluhan Rp4.375.000, istimewa Rp150.000, pendadaran Rp1.110.000, komisi anak Rp200.000, komisi remaja Rp50.000, komisi pemuda Rp100.000, komisi rimatan Rp1.400.000, rebon Rp297.000. Romawi 6, yang akan mengantarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, beliau Pendeta Suwarto SSI. Majelis GKJ Jebres mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali datang beribadah. Apabila Bapak Ibu Saudara membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi majelis gereja setelah ibadah. Tuhan memberkati.
Jemaat yang terkasih dalam Kristus, kita memasuki liturgi beribadah. Pujilah Tuhan, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarnya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya, dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan sepakat untuk masuk ke hadirat Tuhan dan menyaksikan cinta Allah dalam kehidupan kita. Saat ini ku angkat tembang, bagi Yesus. Di saat ini ku ucap syukur, padanya. Ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, ku kasihi Engkau, Yesus Tuhanku. Pertolongan dalam ibadah sakramen perjamuan kudus ini terjadi dalam nama Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, yang kasih-Nya kekal untuk selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dalam persekutuan Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus, beserta saudara sekalian. Amin. Pelayanan firman Minggu Khotbah ini mengingatkan bahwa Allah menciptakan dunia dan manusia karena cinta dan berusaha agar keadaannya baik adanya. Dua hal saja yang perlu untuk keselamatan kita zaman ini: tetap percaya akan karya ilahi dan patuh setia akan kehendaknya. Meskipun dunia berubah seturut perubahan zaman, namun kiranya iman kita tidak berubah dalam menantikan dan menyambut pertolongan Allah yang mulia dan menyelamatkan.
Jemaat yang terkasih, mari kita merendahkan diri di depan Tuhan, seraya menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa secara litani. Terhadap Engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Aku merasa malu dan bernoda, sebab aku menanggung aib masa mudaku. Tetapi ingatlah kepadaku, sesuai dengan kasih setiamu, bawalah aku kembali supaya aku berbalik, sebab Engkaulah Tuhan Allahku. Jemaat saundang baik berdiri. Kita sukacita dan berita anugerah terambil 1 Yohanes 1 ayat 9 tertulis demikian.
Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan mensucikan kita dari segala kejahatan. Demikian berita anugerah dari Tuhan, kiranya pengampunan dari Allah atas kita, dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berilah salam damai, karena kasih karunia serta pengampunan hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita menyatukan hati, kita menaikkan doa, saya antarkan. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah kami. Kami hamba-hamba-Mu, warga Jemaat GKJ Jebres, bersyukur dan bersukacita tatkala Tuhan izinkan kami beribadah bersekutu di bulan kebangsaan ini. Biarlah setiap kehadiran kami, keberadaan kami semakin layak dan semakin berkenan kepadamu ya Tuhan. Kami teringat keberadaan teman-teman kami, sahabat-sahabat kami, saudara kami yang tidak bisa hadir oleh karena pergumulan mereka. Terkhusus mereka yang sakit ya Bapak, kami berdoa untuk Ibu Parmis Darjo Jebres 3, Bapak Wiyadi Jebres 5, Ibu Pratikno Jebres 8, Bapak Budiati Jebres 9, Ibu Sisarah Jebres 11, Bapak Haryanto Jebres 11, Ibu Ginem Jebres 13, Ibu Parmis Slamet Jebres 13, dan jemaat yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tuhan berkenan menjamah mereka, memberikan kekuatan, pemulihan, kesembuhan yang datangnya dari Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga Kristen yang berjemaat di gereja Tuhan, berkati kehidupan rumah tangga mereka, keluarga mereka. Berkati setiap orang tua yang senantiasa merawat mendidik anak-anak mereka dalam terang kasih Kristus. Berkati setiap pekerjaan, mata pencarian kami lakukan, sungguh-sungguh berkenan pada Tuhan dan mendatangkan berkat yang melimpah atas kasih karunia. Dan jadikan masing-masing keluarga mesbah doa yang senantiasa rindu dan dengar-dengaran akan firman-Mu, sehingga mereka bertumbuh, berkembang iman percaya mereka. Selanjutnya, kami berdoa untuk gereja-Mu GKJ Jebres ini, dalam melaksanakan tugas pelayanan tahun 2023, Allah yang menyertai, memberkati segala sesuatunya, boleh berjalan lancar tanpa kekurangan apapun, dan semuanya untuk kemuliaan Tuhan, dan berkat bagi warga jemaat. Berkati kegiatan yang sudah ada dan berjalan, baik kegiatan fungsional, kategori dari Komisi Anak sampai Adiuswo, kegiatan pelayanan PA di masing-masing kelompok, PA yang lain, Tuhan berkati, agar di sarana kami
memelihara iman percaya warga jemaat-Mu. Allah Bapa Surgawi, kami serahkan anak-anak kami yang sedang studi. Engkau berikan hikmat, kepandaian, tanggung jawab, agar anak-anak-Mu dapat sekolah dengan baik, belajar dengan baik, dapat mengerjakan setiap ujian tes yang dihadapi, dan pada akhirnya mendapatkan hasil yang maksimal seturut dengan kehendak-Mu. Berkati anak-anak-Mu yang memberikan pekerjaan, pasangan hidup, keturunan, Allah menjawab tepat pada waktunya. Selanjutnya Allah, kepada kehidupan bangsa dan negara kami butuh lawatan Tuhan, zaman Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Terlebih di bulan ini kami bersama-sama hendak merayakan, memperingati hari kemerdekaan pemberian Tuhan. Mampukan kami seluruh komponen warga masyarakat bergandeng tangan, bersukacita bersama untuk menyambut merayakan hari kemerdekaan pemberian Tuhan. Sehingga segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Allah Bapa Surgawi, dalam ibadah hari ini juga dilayankan sakramen perjamuan kudus. Tuhan menolong masing-masing pribadi, menyiapkan hati, pikiran, jiwa kami untuk terlibat dan ambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Tapi ya Tuhan, setiap kami datang beribadah bersekutu, roh jiwa kami rindu dan haus akan kebenaran firman. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama diambil dari Kejadian 37, ayat yang pertama sampai ke-4, dilanjutkan dengan ayat yang ke-12 sampai 28. Demikian firman-Nya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Zilpa, kedua istrinya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kesehatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapa dengan ramah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau suruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah, katakan kepadaku di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka,
Tetapi sebelum ia dekat kepada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang, marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini. Tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya, hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar padan dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika anak saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah namanya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Marilah kita membacakan Mazmur 105 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 22. Kita baca secara berbalasan. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermasmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hei anak cucu Abraham, hambanya, hei anak-anak Yakub, orang pilihan. Ketika ia mendatangkan kelaparan ke atas negeri itu dan menghancurkan seluruh persediaan makanan. Dari mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan benarkannya. Raja menyuruh melepaskannya, penguasa bangsa-bangsa membebaskannya. Dijadikannya dia tuan atas istananya
dan kuasa atas segala harta kepunyaannya, untuk memberikan petunjuk kepada para pembesarnya sekehendak hatinya dan mengajarkan hikmat kepada para tua-tuanya. Bacaan kedua dari Roma 10 ayat 5 sampai 15. Yang demikian. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian. Jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun. Atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus? Seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Tuhan, pujilah nama-Nya, pujilah Tuhan, sumber kehidupan. Bacaan Injil terambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Tuhan Allah berfirman demikian. Sesudah itu Yesus segera merintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu Ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air.
ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelamlah, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang melihara dan melakukannya. Haleluya. Haleluya, 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 amin. Haleluya, 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 amin. Shalom. Ada sukacita pagi ini? Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, manusia terkadang salah paham untuk mengerti pertolongan Tuhan. Saya ulangi, manusia terkadang salah paham untuk mengerti pertolongan Tuhan. Nah, gambaran mudah untuk melihat anugerah Tuhan adalah sama seperti anak kecil yang menganggap orang dewasa bersikap baik padanya saat ia diberi permen. Dan ia berpikir orang lain bersikap pelit kepada dia ketika ia tidak mendapatkan permen sementara yang lain diberi. Terlalu dangkal memang, tetapi terkadang tanpa sadar manusia seperti itu. Tanpa tahu alasan sebenarnya adalah untuk kebaikannya sendiri. Jangan-jangan orang itu tahu jika si anak sedang sakit gigi karena makan permen. Jadi untuk menghindarinya, orang itu sengaja tidak memberikan dia permen kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada seorang penulis buku yang namanya Mit Albon. Dia berkisah dan mengajak pembaca berpikir melalui sebuah pertanyaan. Apakah engkau menyelamatkanku, Yesus? Kalau aku berjanji menyerahkan diriku kepadamu, apakah engkau akan menyelamatkan aku? Lalu di bagian lain, ia menekankan sabda Tuhan dalam kitab Yesaya, "Rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanku bukanlah jalanku. Sebagaimana langit lebih tinggi daripada bumi, begitulah jalanku lebih tinggi daripada jalanmu, dan rancanganku lebih tinggi dari rancanganmu." Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
beriman, percaya kepada Tuhan memang sebuah pernyataan yang mudah untuk diucapkan. Tetapi pada kenyataannya, realitanya justru menjadi hal yang tidak mudah untuk dikerjakan, untuk dilakukan. Mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dibutuhkan iman yang sungguh-sungguh dan benar. Dan iman itu harus dinyatakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada bukti nyata dan bukan sekedar basa-basi. Kalau Bapak Ibu mencermati bacaan yang pertama, di mana dikisahkan perjalanan kehidupan Yusuf diliputi kemelut kebencian para saudaranya, menjadikannya mengerti akan anugerah dan penyertaan Allah dalam hidupnya. Yusuf hidup dengan setia kepada Tuhan, sehingga dia bisa mencapai puncak makna perjalanan hidupnya selama ini. Untuk menghadapi sikap iri hati dari saudara-saudaranya bukanlah perkara mudah. Kebencian, iri hati, dan seterusnya. Bahkan ketika dia dilemparkan dalam sumur kering, kemudian dijual kepada orang Ismail, hingga sampai ke Mesir, kepada Potifar, bisa saja hal ini menimbulkan luka batin, kepahitan yang dalam bagi Yusuf. Namun rupanya Tuhan memiliki rancangan yang baik bagi Yusuf. Kesetiaannya pada Allah membuatnya berhasil dalam hidup. Kesetiaan Yusuf inilah yang senantiasa membuat penyertaan Tuhan ada padanya dan menjadi bukti dari apa yang ia percayai. Sekilas kalau Bapak Ibu merasa-rasakan menghayati perjalanan Yusuf, kelihatannya ngenes, mesake, kok menderita banget, dan seterusnya, dan seterusnya. Tetapi perjalanan hidupnya ketika dia setia pada Tuhan, percaya pada pemeliharaannya, dia dihantar kepada puncak keberhasilan memaknai hidupnya dalam penyertaan kasih Allah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini, kita tidak pernah lepas dari masalah atau persoalan. Setiap orang dalam hidupnya selalu memiliki persoalan dan pergumulan hidup masing-masing. Masalah merupakan salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, suka ataupun tidak. Setiap manusia pasti menghadapi yang namanya masalah. Kapan dan di mana saja masalah itu datang menghadang kehidupan kita. Dan masalah tidak memandang usia, tua atau muda, maupun status entah kaya atau miskin. Kadangkala masalah datang dengan tiba-tiba tanpa kita harapkan. Nah, terkadang saat masalah atau persoalan selalu yang satu selesaikan, muncul lagi persoalan yang lain. Masalah yang kita hadapi ada yang ringan, namun ada pula yang berat. Bahkan kadangkala masalah itu datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Karena itu, ada banyak orang Kristen yang berdoa
agar Tuhan menjauhkan dia dari masalah-masalah hidup. Namun toh realita masalah itu tetap ada. Lalu apa yang harus kita lakukan? Saat kita menghadapi masalah, apakah kita lebih cenderung mengandalkan kekuatan kita atau mengandalkan Tuhan? Masalah itu apakah membuat kita menjadi takut dan bimbang, atau justru membuat kita semakin berani menjalani hidup ini karena kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Melalui bacaan leksionari hari ini, kita diingatkan tetap memiliki iman di tengah badai masalah dengan melakukan beberapa hal. Yaitu, yang pertama, jangan takut, Tuhan beserta kita. Kita bisa lihat ayat 27, melihat murid-muridnya sedang dalam ketakutan hebat, Tuhan Yesus pun menenangkan mereka dan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Yang menarik untuk diperhatikan adalah cara Tuhan Yesus menenangkan murid-muridnya. Ia tidak hanya memerintahkan mereka untuk tidak takut, tetapi mengawali dengan ucapan, aku ini, ego eimi, adalah merujuk atribut-atribut yang dimiliki Bapa atau menunjuk pada hakikat Bapa, di mana Tuhan Yesus adalah manifestasi kehadiran Bapa. Ini sebagai penegasan bahwa dialah yang mampu dan sanggup menundukkan kuasa gelap yang bermukim di perairan laut lepas. Engkaulah yang belah laut dengan kekuatanmu, yang memecahkan kepala-kepala ular-ular di atas muka air. Engkaulah yang menemukan kepala lewatan, yang memberikannya dimakan penghuni-penghuni padang belantara. Mazmur 74 ayat 13-14. Meski demikian, ternyata murid-murid Tuhan Yesus tidak 100% percaya kepada Tuhan Yesus, alias ragu-ragu, alias bimbang, sehingga mereka pun minta bukti. Ini terwakili oleh pernyataan Petrus, Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Petrus minta bukti apakah dia benar-benar Tuhan dengan mengizinkan, membolehkan dia mendekat kepadanya dengan berjalan di atas air. Tetapi ketika dasarnya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Ketika kita percaya Tuhan adalah juru selamat, Dialah jalan kebenaran dan hidup, Dia Tuhan penuh kuasa, mampu menghadapi kesulitan. Tetapi apa yang terjadi di saat ada krisis, di saat ada situasi sulit, terpahan pada kehidupan dunia, kehidupan kita pun mulai terpengaruh. Iman menjadi goyah, bahkan kita mulai meragukan kuasa Tuhan. Tidak seharusnya kita merasa sendiri dan takut menghadapi gelombang kehidupan ini, karena Tuhan peduli kepada kita. Bahkan dalam Roma tadi katakan, firman itu dekat kepadamu, yakni di mulutmu, dalam hatimu. Inilah firman iman yang kami beritakan. Dalam kisah itu, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, selalu tepat
pada waktunya. Maka Petrus pun ketika mengulurkan tangannya tidak jadi tenggelam. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan? Tetap fokus kepada Tuhan, bukan pada masalah. Banyak orang hari-hari ini merasa sulit untuk fokus. Hal ini tampak pada saat kita fokus pada satu hal, tiba-tiba datang persoalan yang lain. Maka seketika fokus kita teralihkan ke persoalan lain itu. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Kita pun seringkali terpaku pada masalah kita, sehingga kita tidak mampu merasakan kehadiran Tuhan. Melalui bacaan Injil hari ini, kita melihat bagaimana Petrus bisa berjalan di atas air, berkata pada Yesus untuk menyuruh dia datang dengan berjalan di atas air. Yesus pun menyuruh Petrus datang dan berjalan di atas air. Undangan Yesus ini membuat Petrus berani melangkah keluar dari perahu dan berjalan di atas air. Namun begitu dia merasakan tiupan angin yang kencang, fokusnya pada Yesus berubah dan seketika dia hampir tenggelam. Nah, kita belajar pengalaman Petrus, di mana saat dia fokus pada Tuhan, maka dia bisa berjalan di atas air dengan hati yang teguh. Tapi tatkala dia tidak fokus, maka dia malah terjebak pada masalah, dikatakan hampir tenggelam. Maka saat ini kita diajak melihat hanya fokus kepada Tuhan, Sang Penolong, Sang Pembebas yang akan menyertai kehidupan kita untuk terbebas keluar dari setiap persoalan yang kita hadapi. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal yang ketiga yang tidak kalah penting, tetap berharap kepada Tuhan, karena Tuhan tidak pernah tinggal diam. Dikatakan Yesus melihat betapa payahnya murid-murid mendayungkan angin sakal. Maka kira-kira 3 malam ia datang kepada mereka. Yesus melihat kesulitan yang dihadapi para murid, dan Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dia datang, dia hadir, dia menolong. Yang menarik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu belajar dari kisah Petrus dan teman-temannya, dia bukan orang biasa. Mereka mata pencariannya adalah sesungguhnya seorang nelayan yang sudah ahli, yang sudah terbiasa berlaut, berlayar di tengah-tengah samudra. Mungkin sudah berapa kali mereka menghadapi badai di tengah-tengah samudra. Seharusnya tidak ada kekhawatiran, tidak ada ketakutan saat dia menghadapi badai. Tetapi rupa-rupanya, kalau kita boleh melihat atau boleh memahami, kira-kira mereka belum pernah mengalami badai seperti yang dialami pada malam itu. Sehingga mereka tidak sanggup menghadapi badai yang sehebat itu, yang sebesar itu. Ada ketakutan, ada kekhawatiran. Seharusnya sebagai seorang nelayan, seorang yang ahli berlayar, itu sesuatu yang biasa.
Tapi rupa-rupanya dari perikop yang kita baca hari ini, mereka mengalami ketakutan, kekhawatiran yang luar biasa. Di tengah-tengah apa yang mereka alami, Tuhan melihat kesulitan yang mereka alami, masalah yang mereka hadapi, dan Tuhan tidak tinggal diam. Dia hadir, dia datang, dia menolong Petrus dan teman-temannya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah dalam hidup ini seringkali perahu kehidupan kita juga dihantam angin kencang yang membuat kita takut, khawatir menjalani hidup ini? Bukankah selama kita hidup, masalah akan terus ada dan seolah-olah tidak pernah lepas dari kehidupan kita? Saat kita mengalami pergumulan hidup, ingatlah bahwa Tuhan Yesus selalu ada. Ia tidak pernah meninggalkan kita menghadapi persoalan, pergumulan hidup itu seorang diri. Ia mau ketika kita diperhadapkan pada masa itu, kita segera datang dan berseru kepada Dia seperti Petrus, tapi dengan iman yang sepenuh hati agar tidak ada kebimbangan. Iman bukanlah percaya bahwa Tuhan menghentikan badai, melainkan percaya bahwa Tuhan akan memampukan kita melewati badai tersebut bersama dengan Dia. Saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, mari kita fokus pada Tuhan, tetap berharap pada Tuhan, dan jangan takut menghadapi masalah. Ia pasti akan mengulurkan tangannya untuk menopang kita, sehingga kita bisa mampu menebus badai, selamat sampai tujuan bersama dengan Dia. Kita belajar dari apa yang dikatakan Rasul Paulus, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Karena itu, percayalah pada Tuhan, fokuslah pada Tuhan, jangan fokus kepada masalah. Pas Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya, pasti ada pintu jalan keluar atas setiap persoalan yang kita hadapi. Imanlah yang akan menolong kita bahwa kita selamat dari badai kehidupan, dari persoalan yang kita hadapi. Tetap beriman, tetap percaya, tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kita responi firman Tuhan dengan pujian pelengkap Jemaat 155, bait yang pertama. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu, sayapmu tempat berteduh. Firman-Mu Tuhan ku pegang selalu. Hilanglah keraguanku bila hatiku rasa susah, padamu aku bersarang. Firman-Mu ku pegang selalu, maka amanlah jiwaku. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Sebagaimana diwarakan dalam warta gereja, pada ini kita bersama-sama merayakan perjamuan kudus sebagai alat sarana untuk iman percaya kita. Untuk itu, sebelum kita bersama-sama mengambil bagian dalam saling perjamuan kudus, sekali lagi, kita uji diri kita masing-masing untuk siap menerima perjamuan kudus. Kita masing-masing menguji diri dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengaku bahwa kita berada dalam kondisi selamat karena dosa dan kekuatan sendiri, tidak mampu melepaskan diri dalam kondisi tersebut, sehingga membutuhkan selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri penuh keyakinan pada Tuhan Allah yang manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya? Yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjadi hidup penuh syukur atas anugerah Allah? Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa saya bersama kudus disediakan bagi orang-orang yang menyerahkan diri dengan penuh keyakinan, serta menyelesaikan dosa, serta memohon pertolongan Tuhan, supaya dalam melaksanakan semua perintah Tuhan Allah. Roti dan anggur yang ada di meja perjamuan melambangkan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan, yang sudah tumpahkan untuk membebaskan kita dari dosa. Untuk itu, mari kita menanggapi, meresponi undangan untuk ambil bagian dan bersama-sama kita menaikkan doa secara pribadi. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami datang kepada Engkau dengan kerendahan hati kami untuk menanggapi, meresponi undangan sakramen perjamuan kudus, memelihara iman percaya kami di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahwa kami masing-masing pribadi masuk lebih dalam dan lebih dalam lagi. Engkau yang sudah menebus dosa kami. Engkau yang telah memberikan pengampunan atas setiap dosa kesalahan kami. Izinkan kami ambil bagian dan menerima sakramen perjamuan kudus sebagai sarana untuk memelihara iman percaya kami. Bahkan sekali lagi bahwa kami semakin mengimani, mempercayai bahwa tubuhmu sudah dikorbankan, darahmu sudah ditumpahkan untuk membebaskan kami dari belenggu kuasa dosa, sehingga kami mengalami kelegaan, mengalami kelepasan dari belenggu kuasa dosa yang mengikat hidup kami. Dan biarlah kami hidup merdeka, menyenangkan hati Tuhan dari waktu ke waktu. Ya Tuhan, kami siap menerima roti dan anggur perjamuan. Dalam Kristus Tuhan, kami telah berdoa dan syukur. Amin. Kita siapkan hati kita dengan pujian PKJ 51, bait pertama dan kedua.
kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, roti yang dipecah-pecahkan ini melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah dan makanlah, sambil ingat dan percaya, tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan, bagi tebusan yang sempurna, membebaskan kita dosa. Jemaat yang kasih, roti yang ada di tangan Bapak Ibu Saudara melambangkan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk terimalah dan makanlah, sambil percaya, tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan, bagi tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Kita pujikan bait yang ketiga. Bersujud padamu, ada
Jemaat yang terkasih, anggur dan sawan ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah dan minumlah. Saya mengingat dan percaya darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebus yang sempurna membebaskan kita dari dosa. Adakah di antara Bapak Ibu yang belum minum anggur? Jemaat yang terkasih, anggur dalam sloki ini melambangkan darah Kristus. Untuk itu terimalah dan minumlah. Saya mengingat dan percaya darah Kristus telah ditumpahkan sebagai tebus yang sempurna membebaskan kita dari dosa. Mari kita memilih saat teduh dan kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan, di saat kami boleh ambil bagian masuk dalam pesta perjamuan kudus, menikmati roti dan anggur perjamuan, sebagai lambang tubuh dan darah Kristus yang telah dikorbankan, yang telah ditumpahkan, menebus dosa-dosa kami. Kiranya iman kami semakin terpelihara, iman kami semakin diteguhkan, dan kami terus percaya dengan iman kami dapat melangkah menjalani kehidupan ini. Sekalipun ada badai, ada masalah yang datang silih berganti, kami tetap fokus pada Tuhan, bukan fokus kepada masalahnya. Sebab kami yakin Tuhan hadir, Tuhan ada, Tuhan menolong menyertai kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Senyalah sempurnakan firman dan jadikan saya perjamuan kudus ini sekali lagi mulai iman percaya kami. Dalam kami perjamuan kudus ada dosa dan terselip, keinginan pengampunan dari Tuhan. Seberapa yang berkenan Tuhan, Engkau yang menyempurnakan, Engkau yang melengkapi. Dalam nama Tuhan Yesus,
kami telah bertetap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita telah diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan di awal ibadah. Setiap kita memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan dari 1 Tawarik 16 ayat yang ke-29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita menyanyikan PKJ nomor 264 bait 1 dan 3. Ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, dan penuh kasih penolong orang yang terbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan karena pada pagi hari ini kami bisa melaksanakan ibadah, dan kami juga bersyukur karena Engkau sudah beri kesempatan kami untuk mendengarkan firman Tuhan dan menerima berkat melalui sakramen perjamuan kudus. Kami juga bersyukur karena pada pagi hari ini Engkau beri kesempatan kami untuk memberikan persembahan perjamuan kudus, persembahan istimewa, persembahan
operasional atau persembahan lainnya. Kiranya Engkau sucikan, Engkau berkati, agar persembahan ini berkenan di hadapan-Mu, agar bisa untuk bermanfaat dalam pelayanan ibadah kami, terutama di GKJ Jebres. Kami bersyukur juga Tuhan, karena kesempatan ini Engkau sudah melayani kami. Untuk itu kami juga berdoa kepada saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Engkau berikan roh takut akan Engkau, agar dalam mengelola persembahan yang Engkau sudah percayakan ini bisa berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kami percaya Tuhan, apa yang kami berikan ini belum seberapa dengan apa yang Engkau berikan kepada kami. Untuk itu doa juga yang kami bawa ini belum sempurna, kiranya Engkau sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami ampuni yang lain, dan jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat saundang berdiri, kita naikkan pujian pengutusan. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa perintah kepada yang gelap, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah, meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, marilah kita melayani umatnya dengan senang,
memuliakan nama-Nya. Dalam persekutuan gereja-gereja di segala tempat, marilah kita segarkan kembali iman kita dengan menyatakan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Arahkanlah hati saudara sekalian pada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya pada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia untuk melawat orang terbelenggu. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umat-Nya. Dengan senang, berarti kita memuliakan nama-Nya.